Sepeda motor matic adalah sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi otomatis atau yang biasa dikenal dengan CVT, yaitu singkatan dari Continuously Variable Transmission. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen pada CVT motor matic beserta fungsinya. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, dan like jika menyukai video ini. CVT itu merupakan sistem perpindahan kecepatan secara full otomatis yang disesuaikan dengan putaran mesin. Penerus tenaga dari mesin pada sistem CVT tidak menggunakan gigi transmisi, namun secara garis besar sebagai gantinya, CVT ini menggunakan dua buah fuli, yaitu fuli depan dan fuli belakang, yang dihubungkan dengan V-belt. Dengan sistem ini, pengendara tidak perlu menggunakan perpindahan gigi, tinggal memutar gas untuk menaikkan kecepatan dan menurunkan untuk mengurangi kecepatan, sehingga pengendara terbebas dari memindah gigi dan menjadikan lebih nyaman. Oke, pada sistem CVT ini terdapat komponen-komponen penting yang tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah komponen-komponen CVT motor matic beserta fungsinya. Untuk komponen yang pertama yaitu transmission case atau rumah CVT. Transmission case ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen semua sistem transmisi CVT motor matic dan juga berfungsi untuk melindungi komponen CVT mulai dari fuli primer hingga fuli sekunder dari kotoran berupa debu maupun air yang dapat mengganggu kinerja dari setiap komponen sistem CVT. Kemudian untuk komponen yang berikutnya adalah primary shaft atau poros fuli primer. Poros fuli primer ini berfungsi untuk menghubungkan putaran crankshaft atau poros engkol dari mesin ke fuli primer. Sebagai poros utama, komponen ini tersambung dengan poros engkol mesin secara tetap sehingga RPM mesin sama dengan RPM poros fuli primer ini. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya adalah primary fixed shaft. Pada fuli primer atau fuli depan sistem CVT motor matic terdapat dua bagian utama, yaitu primary fixed shaft dan primary sliding shaft. Primary fixed shaft adalah fuli yang salah satu sisinya terhubung secara tetap ke poros fuli primer. Primary fixed shaft ini berfungsi untuk menahan V-belt. Komponen ini berbentuk piringan dan pada di bagian tepi berbentuk kipas yang berfungsi sebagai pendingin ruang CVT agar V-belt tidak cepat panas dan aus. Kemudian untuk komponen yang berikutnya yaitu primary sliding shaft. Primary sliding shaft ini adalah fuli yang terhubung secara tidak tetap pada poros fuli primer. Karena fuli ini tidak tetap, maka dapat bergeser ke kanan dan ke kiri. Primary sliding shaft ini berfungsi untuk menekan V-belt berdasarkan putaran mesin. Yang ketika putaran mesin tinggi, komponen ini akan bekerja mendorong V-belt keluar diameter fuli. Sementara sisi yang lain dari primary sliding shaft ini juga berfungsi sebagai tempat atau rumah roller. Oleh sebab itu, primary sliding shaft ini disebut juga sebagai rumah roller. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya yaitu plat ram. Plat ram ini berfungsi untuk menahan dinding dalam primary sliding shaft agar dapat bergeser saat terdorong oleh roller. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya yaitu slider atau slide piece. Slider ini berfungsi untuk meredam getaran yang dihasilkan saat roller bergerak di dalam primary sliding shaft. Slider ini umumnya ada 3 buah yang terpasang pada plat ram dan jika komponen ini mengalami kerusakan maka akan menimbulkan suara kelok
berkelok saat mesin menyala pada putaran idle. Dan untuk komponen yang berikutnya adalah spacer atau Bosch rumah roller. Spacer ini berfungsi untuk sebagai bantalan rumah roller agar dinding dalam dapat bergerak dengan halus saat bergeser ke kanan dan ke kiri. Jika komponen ini longgar, maka harus diganti sepaket dengan primary sliding shaft. Tidak efektif jika hanya ganti spacer atau primary sliding shaft saja, karena keausan umumnya terjadi di antara kedua komponen tersebut. Dan untuk komponen yang selanjutnya adalah roller atau wake primary shaft. Roller ini adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berfungsi untuk menekan dinding dalam primary sliding shaft sewaktu terjadi putaran tinggi. Prinsip kerja roller ini yaitu semakin berat ukuran roller, maka akan semakin cepat bergerak mendorong primary sliding shaft pada poros puli primer, sehingga dapat menekan V-belt ke posisi terbesar atau mengembang. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya yaitu V-belt. V-belt ini berfungsi sebagai penghubung putaran dari fuli depan dan fuli belakang, sehingga dapat meneruskan putaran mesin ke roda belakang, dan motor pun dapat melaju. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya adalah secondary fixed shaft. Pada fuli sekunder atau puli belakang terdapat dua bagian. Bagian yang tidak bergerak yang disebut secondary fixed shaft, dan bagian yang dapat bergerak ke kanan dan ke kiri yang disebut dengan secondary sliding shaft. Secondary fixed shaft adalah sisi yang terhubung dengan poros sekunder secara tetap. Secondary fixed shaft ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diameter V-belt bagian belakang atau di bagian fuli sekunder. Dan kedua komponen ini terbuat dari bahan yang ringan dengan bagian permukaan yang halus agar memudahkan V-belt untuk bergerak naik turun atau melebar maupun mengecil. Dan untuk komponen yang berikutnya adalah secondary sliding shaft. Secondary sliding shaft ini juga berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diameter V-belt pada fuli sekunder dan mendorong kopling sentrifugal seiring dengan putaran mesin. Secondary sliding shaft bekerja dengan cara naik dan turun seiring dengan putaran mesin untuk mendorong kopling supaya menekan rumah kopling yang menyebabkan motor dapat melaju. Ketika motor mulai digas, maka secondary sliding shaft akan naik atau bergerak maju ke depan, sehingga V-belt yang ada di belakang dapat bergerak naik turun yang menyebabkan motor melaju. Secondary sliding shaft sedikit lebih tipis dan mempunyai bentuk tirus jika dibandingkan dengan secondary fixed shaft. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah secondary shaft spring. Secondary shaft spring ini berfungsi untuk mengembalikan posisi secondary fully ke posisi awal, di mana posisi V-belt terluar. Saat kondisi normal, maka spring ini akan menjaga posisi secondary sliding shaft kondisi rapat sehingga diameter fuli sekunder membesar. Sedangkan ketika fuli primer berputar, maka roller di dalam primary sliding shaft tidak hanya mengatur pergerakan primary sliding shaft ini saja, tetapi juga akan melawan daya pegas secondary shaft spring pada fuli sekunder. Maka dari itu, pembesaran diameter pada fuli primer mengakibatkan pengecilan diameter pada fuli sekunder di sistem CVT. Kemudian untuk komponen yang berikutnya adalah poros sekunder atau secondary shaft. Poros sekunder ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari fuli sekunder ke powertrain atau ke roda gigi penggerak yang selanjutnya ditransfer ke roda belakang. Kemudian untuk komponen yang berikutnya adalah kopling sentrifugal atau kampas kopling ganda. Kopling sentrifugal inilah yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin menuju ke roda belakang. Namun, kampas kopling ganda yang sudah mulai aus dapat membuat
tenaga yang disalurkan menjadi tidak maksimal. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah clutch housing atau rumah kopling. Clutch housing atau rumah kopling ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari V-belt dan menerima putaran dari kampas kopling yang selanjutnya ditransfer ke roda belakang. Kemudian untuk komponen yang berikutnya adalah torsi cam. Jika mesin membutuhkan torsi yang lebih atau bertemu jalan yang menanjak, maka beban di roda belakang meningkat dan kecepatannya pun menurun. Dalam kondisi seperti ini, posisi V-belt akan kembali seperti semula, seperti pada keadaan diam, dan secondary sliding shaft akan membuka sehingga dudukan V-belt membesar. Maka kecepatan pun turun. Saat inilah torsi cam bekerja. Karena torsi cam ini akan menahan pergerakan secondary sliding shaft supaya tidak langsung menutup. Jadi kecepatan tidak langsung turun. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah gigi reduksi. Gigi reduksi ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh dari CVT agar dapat melipat gandakan tenaga yang akan dikirim ke poros roda. Pada gigi reduksi ini, jenis roda gigi yang digunakan adalah jenis roda gigi helikal yang bentuknya miring terhadap poros. Oke, itulah komponen-komponen utama pada CVT motor matic beserta fungsinya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk menambah pengetahuan kita seputar ilmu otomotif. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Serta subscribe channel Dwi Komala Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam otomotif.